Malam di dusun Wonosari selalu berbeda. Kabut turun cepat, tebal seperti kain kafan, menelan suara jangkrik dan langkah kaki manusia. Disinilah tahun 2004, seorang pemuda bernama Jatmiko menghilang tanpa jejak. Ia adalah pekerja proyek jalan, keras kepala, tak percaya hal mistis. Saat alat berat tak bisa masuk karena tertahan, sebuah batu besar di tengah hutan. Warga memperingatkan, batu itu petilasan, jangan digeser. Banyak yang sudah celaka, tapi Jatmiko menertawakan mereka. Zaman modern kok masih percaya klinik? Ia menyalakan ekskavator dan mulai mendorong batu itu. Begitu batu terguling, terdengar suara perempuan tertawa. Panjang, serak, dan berat datang dari arah pepohonan. Semua pekerja lari tunggang langgang kecuali Jatmiko yang tetap duduk di kursi kendali, menatap ke arah batu yang kini retak. Dari sela retakan itu keluar asap hitam pekat. Malam pertama. Sejak malam itu, Jatmiko tak bisa tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia mendengar langkah kaki mendekat ke ranjangnya. Suara ranting patah dan bisikan lembut memanggil namanya. Miko, Jatmiko. Saat membuka mata, ia melihat bayangan perempuan berambut panjang duduk di ujung ranjang, mengenakan kain lurik basah, kulitnya pucat kehijauan, dan matanya bolong hitam seperti rongga kosong. Tubuh Jatmiko gemetar, tapi ketika ia menjerit, bayangan itu lenyap. Hanya tersisa bau tanah basah dan anyir darah. Hari ketiga, rekan kerjanya menemukan Jatmiko di pos jaga proyek, duduk sendirian berbicara pada udara kosong di depannya. Ia menaruh nasi tumpeng kecil, kemenyan, dan bunga setaman. Dia bilang, perempuan itu minta tumbal. Kalau enggak, semua yang di proyek ini bakal mati. Warga desa menolak melanjutkan proyek itu. Tapi pemilik proyek, orang kota yang tak percaya mistik, memaksa pekerjaan terus berjalan. Seminggu kemudian, alat berat terbakar sendiri tanpa sebab. Operatornya ditemukan tewas, matanya melotot. Lidah menjulur dan di dada kirinya ada bekas luka seperti cakar. Malamnya, warga desa mendengar tangisan perempuan dari arah hutan, bersahut-sahutan dengan lolongan anjing. Dan di antara kabut, beberapa orang bersumpah melihat sosok perempuan berbaju lurik berjalan pelan, menyeret kainnya yang basah darah. Setelah kejadian itu, proyek dihentikan. Jatmiko menghilang tanpa jejak. Hanya ditemukan sepatu bootnya di pinggir sungai, dan tanah di sekitarnya merah seperti habis disiram darah segar. Penduduk menutup kembali jalur ke hutan itu dengan batu dan sesaji. Sejak saat itu, tak ada yang berani lewat selepas maghrib. Sampai sekarang,
Warga yang melintas di sana kadang masih mendengar suara ekskavator hidup sendiri di tengah malam, diiringi tawa perempuan dari balik pepohonan. Kowe wis ngganggu panggonanku, saiki giliranmu sing lunga. Catatan warga tua, menurut Mbah Wiryo, sesepuh desa, perempuan itu dulunya bedhaya keraton yang dipersembahkan ke gunung sebagai penunggu. Batu itu tempat bersemayamnya siapapun yang mengganggu harus bayar dengan nyawa.